Halo Sobat History, hari ini pertama kalinya aku bikin video di YouTube. Jangan lupa support channel ini dengan subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya. Kalian juga bisa request di kolom komentar materi apa yang mau dibahas di video selanjutnya. Sebelumnya, VOC sendiri merupakan singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie atau Kongsi Dagang Hindia Timur. Jadi, setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453, pedagang non-muslim dilarang melakukan hubungan dagang di wilayah Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II. Kemudian, karena awalnya Portugis bekerja sama dengan Konstantinopel serta sebagai pemasok rempah-rempah ke Eropa, menjadikan Portugis berusaha mencari wilayah sumber rempah-rempah lain lewat rute yang pernah dilalui Bertemu Dias. Sehingga pada tahun 1512, Portugis berhasil sampai di Nusantara, tepatnya di Hitu Ambon di bawah pimpinan Francisco Serrao. Portugis sendiri kemudian menjadi negara penyetok barang-barang eceran, salah satunya ke Belanda. Waktu itu Lisbon menjadi pusat utamanya, termasuk di dalamnya Portugis menjadi distributor rempah-rempah negara Belanda. Namun, pada tahun 1560 sampai 1648 terjadi perang antara Belanda dan Spanyol, di mana banyak membawa perubahan, salah satunya terputusnya hubungan Portugis dengan Belanda yang sebelumnya sebagai distributor rempah-rempah. Nah, Portugis dan Spanyol bergabung dikarenakan kepentingan agama. Nah, pada akhirnya tahun 1580 Belanda mulai berniat untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah dengan cara terjun langsung ke Asia. Dengan bantuan dari literatur para petualang atau penjelajah samudera mengenai rute dan daerah penghasil rempah-rempah, yaitu dari Jan Huygens van Linschoten. Kemudian pada tahun 1595 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman beserta rombongannya dengan 40 kapal, 249 awak kapal, serta 44 pucuk meriam berangkat untuk melakukan ekspedisi dan berhasil sampai di Nusantara, tepatnya di Banten pada tahun 1596. Kedatangan mereka diusir oleh Sultan Banten, namun tetap berhasil membawa pulang banyak rempah-rempah ke Belanda pada tahun 1597. Kemudian pada tahun 1598 hingga 1601 merupakan eranya Wildevard atau pelayaran liar. Dikatakan era Wildevard karena waktu itu perusahaan ekspedisi Belanda bersaing dengan para pedagang Belanda sendiri, yaitu sebanyak 22 kapal milik 5 perusahaan Belanda yang berbeda, selanjutnya bertambah menjadi 14 perusahaan yang telah memberangkatkan 62 kapal ke Nusantara. Akibatnya, Wildevard sendiri membuat perekonomian Belanda mengalami kerugian yang cukup besar, yaitu harga rempah-rempah menjadi murah dikarenakan waktu itu siapa yang menjual barang lebih murah maka akan laku keras di pasaran. Selain itu, kerugian lain terjadi karena banyaknya perampokan oleh bajak laut saat pelayaran. Namun, di sisi lain juga terdapat keuntungan yang cukup besar, di mana waktu itu yang berhasil sampai di pelabuhan kedua setelah pimpinan Cornelis de Houtman adalah armada pimpinan Jacob van Eyck yang tiba di Maluku tepatnya pada bulan Maret 1599 dan kembali ke Belanda pada 1600 dengan membawa banyak rempah-rempah hingga keuntungannya mencapai 400%. Kemudian karena banyaknya keberhasilan ekspedisi yang dilakukan oleh Belanda sehingga Belanda membulatkan tekad untuk memonopoli perdagangan di Nusantara dengan membentuk VOC atas perintah Staten General. VOC merupakan gabungan dari 6 kongsi dagang yang berasal dari Amsterdam, Zeeland, Delft, Rotterdam, Hoorn, dan Enkhuizen. Keenam kongsi dagang ini melebur membentuk kongsi dagang yang lebih besar, yaitu VOC atau Kongsi Dagang Hindia Timur yang resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 dengan pusatnya di Amsterdam. Pemerintahan VOC terdiri dari 60 direktur, yaitu 20 orang wakil Amsterdam, 12 Zeeland, dan sisanya 4 kongsi dagang lainnya. Kemudian VOC dikelola oleh 17 tuan atau Heren 17, di mana 8 diantaranya merupakan perwakilan dari Amsterdam. Pemerintahan VOC dibagi-bagi dikarenakan sistem pembagian keuntungannya itu berasal dari saham, di mana Amsterdam sahamnya paling tinggi dibandingkan dengan 5 kongsi dagang lainnya. Dirinya VOC dilatar belakangi karena dua faktor. Yang pertama untuk menghindari persaingan perdagangan dengan Portugis, Inggris, dan Spanyol serta menguasai rempah-rempah di Nusantara. Yang kedua sebagai pemasok dana bagi pemerintahan Belanda yang waktu itu sedang berperang dengan Spanyol dan Portugis. Kemudian pusat pertama VOC di Nusantara adalah di Banten dengan gubernur jenderal pertamanya adalah Peter Booth.
Jadi, berdasarkan video yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa VOC itu didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 dengan latar belakang menghindari persaingan perdagangan dengan negara-negara Eropa seperti Inggris, Spanyol, dan juga Portugis. Selain itu juga sebagai pemasok dana bagi pemerintahan Belanda yang waktu itu sedang berperang melawan Portugis dan juga Spanyol. Baik, terima kasih. Itu merupakan latar belakang datangnya VOC ke Nusantara. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa.